Jadi di sini saya akan menjelaskan mata kuliah manajemen proyek mengenai analisis saya yang saya teliti di Desa Sungai Duren, yaitu analisis penerapan prinsip manajemen proyek pada infrastruktur Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Desa Sungai Duren adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Jambi Luar Kota, tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Di era otonomi daerah, desa memiliki kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sendiri. Ketika ingin menjalankan sebuah pembangunan di tingkat desa, ada beberapa tahapan penting yang harus dilalui untuk memastikan keberhasilan suatu pembangunan proyek. Keberhasilan suatu pembangunan proyek dengan demikian kemampuan dalam manajemen proyek menjadi semakin penting. Manajemen merupakan bagian penting dalam pembangunan proyek agar dapat mencapai tujuan. Manajemen proyek di desa tidak hanya tentang pelaksanaan pembangunan fisik, tetapi juga meliputi peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam serta pembangunan ekonomi lokal. Manajemen sendiri dikatakan sangat penting karena memiliki prinsip yang juga merupakan fungsi dari manajemen, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Aktivitas manajemen ditandai dengan adanya fungsi perencanaan dan evaluasi proyek. Hubungan antara prinsip manajemen tersebut sangat erat. Manajemen proyek memiliki karakteristik yang melibatkan banyak sumber daya dan membutuhkan organisasi. Keunikan manajemen proyek yaitu selalu berinteraksi dengan biaya, waktu, dan kinerja. Pada dimensi anggaran, berarti kegiatan proyek harus diselesaikan dengan biaya yang tidak melampaui anggaran. Pada dimensi jadwal, berarti proyek harus diselesaikan dalam waktu yang tepat. Pada dimensi mutu, berarti bahwa kualitas pekerjaan harus sesuai dengan standar kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, komponen tersebut dapat berinteraksi dengan membentuk kombinasi yang unik. Jadi kita langsung saja ke intinya ya. Mulai dari pengembangan desa. Pengembangan desa melalui manajemen proyek adalah proses kompleks yang memerlukan perencanaan, hubungan masyarakat, sumber daya, dan evaluasi berkelanjutan. Keberhasilan proyek dalam pengembangan di desa Sungai Duren juga sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dan untuk mencapai tujuan bersama. Proyek pengembangan yang berjalan baik di Desa Sungai Duren juga memerlukan perencanaan yang matang, adanya partisipasi aktif masyarakat, adanya dukungan infrastruktur, akses dan fasilitas seperti pendidikan setempat, desa yang memadai, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta kebijakan yang mendukung. Evaluasi dan monitoring secara berkala juga diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pengembangan desa dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam manajemen proyek, terutama dalam konteks pengembangan di Desa Sungai Duren. Di sini, partisipasi masyarakat bukan hanya memperkuat hasil proyek, tetapi juga merupakan prinsip dari sebuah proyek. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Pada penelitian mengenai analisis penerapan manajemen proyek, khususnya di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Deskripsi yaitu suatu penelitian yang menggambarkan keadaan yang di lapangan dengan data berupa kata-kata dokumen, serta berbagai catatan hasil pengamatan. Peneliti atau saya mendapatkan sumber data langsung melalui proses wawancara observasi dokumen dan dengan pemangku kepentingan desa yaitu sekretaris desa, orang atau informasi melalui jabatan dan otoritas yang ada di Desa Sungai Duren. Desa juga dapat dikatakan objek menerapkan manajemen proyek. Ini merupakan bagian yang sangat penting sebagai acuan untuk memastikan bahwa sumber daya, termasuk anggaran dan tenaga kerja, ini dapat digunakan secara efektif dan efisien agar proyek dapat dipastikan selesai tepat waktu. Saat ini, proyek yang dilaksanakan pada tahun 2024 di Desa Sungai Duren, yaitu renovasi kantor desa dan pembangunan drainase
dan telah selesai dengan baik. Proyek ini dari dana desa atau anggaran desa. Manajemen proyek di Desa Sungai Duren ini dapat terlaksana dengan baik karena proses manajemennya juga atas dasar perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengambilan atau pengawasan. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tahap perencanaan. Perencanaan merupakan susunan dan penentu lebih dahulu aktivitas-aktivitas yang akan dilaksanakan pada suatu proyek di masa depan. Dapat dikatakan bahwa dalam mencapai tujuan tertentu tidak akan mungkin bisa tercapai tanpa adanya rencana yang matang. Untuk dapat memastikan membuat rencana yang matang perlu dukungan yang baik dari sistem penunjang pembuatan keputusan atau rencana berupa informasi yang akurat dan lengkap. Perencanaan yang dibuat oleh desa harus tersusun dengan cermat, lengkap, terpadu, dan dengan tingkat kesalahan paling minimal. Rencana inilah yang nantinya akan menjadi pedoman kerja dan organisasi. Selain menjadi pedoman kerja, perencanaan juga menjadi standar mutu kerja yang nantinya akan menjadi indikator keberhasilan pelaksana kerja setelah dilakukan wawancara terhadap Sekretaris Desa Sungai Duren. Diperoleh informasi bahwa pada tahap perencanaan diberlakukan bermula dari masyarakat desa. Di sini masyarakat menyampaikan keluhan seperti infrastruktur jalan yang kurang baik, kemudian ketua RT mewakili aspirasi masyarakat dan aparat desa memprioritaskan permasalahan mana yang paling urgent dan lebih dibutuhkan untuk dijadikan suatu proyek agar dapat segera dilaksanakan. Dalam penyusunan perencanaan, Desa Sungai Duren ini menggunakan analisis SWOT. Ada juga pendampingan khusus dari warga setempat desa yang pernah menjadi anggota PU dan perencanaan pembangunan suatu proyek disusun dengan sesuai RAP. Desa Sungai Duren juga menggunakan aplikasi TOS atau Take of Seat untuk membantu pekerjaan proyek yang dapat dijadikan dasar dalam pembuatan presentasi biaya yang dibutuhkan sampai dengan selesai. Yang tadi sahabat bahas yang kedua yaitu pengorganisasian. Pengorganisasian yaitu kegiatan membagi dan memberdayakan sumber daya manusia dan pekerjaan yang ada dalam organisasi. Pembagian kerja dan manusia dalam organisasi itu tentu saja didasarkan pada pertimbangan organisasi dan kualifikasi dari pekerjaan dan sumber daya manusia yang tersedia dalam organisasi dan sumber daya alam yang mendukung proses pembangunan proyek. Prinsip ini bangkit melalui tanggung jawab dan partisipasi masyarakat, semua pihak termasuk masyarakat. Struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan proyek dan kerangka penjabaran tugas proyek personal, penanggung jawab yang jelas, serta kemampuan personel yang sesuai dengan keahlian akan diperoleh hasil positif bagi organisasi. Sumber daya manusia dalam pengerjaan proyek di Desa Sungai Duren, beberapa pekerja memang diambil dari warga untuk membantu Desa Sungai Duren sendiri sebagai pekerja di proyek tersebut. Untuk sumber daya alam sendiri seperti bahan baku, bangunan, alat-alat, serta prasarana di Desa Sungai Duren sudah cukup memadai. Namun ada beberapa kendala terkadang bahan bangunan seperti kerikil dan pasir mengalami kenaikan harga dan menjadi mahal. Apalagi akses pengantaran menuju lokasi proyek yang cukup jauh, pada akhirnya pengangkutan bahan proyek tersebut menggunakan alat bantu troli yang akan membuat upah buruh bekerja menjadi lumayan bertambah besar karena adanya akses jalan yang sulit tadi. Dan yang ketiga, pelaksanaan. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai bentuk implementasi dari perencanaan yang telah ditetapkan dengan melakukan tahapan pekerjaan yang sesungguhnya secara fisik atau non-fisik dan untuk menggerakkan orang, mesin, dan pekerjaan dan organisasi. Di Desa Sungai Duren, dalam pelaksanaan tugas-tugas, semua yang terlibat bergerak berdasarkan konsep-konsep manajemen seperti adanya motivasi yang kuat, adanya pimpinan dalam pengerjaan proyek, koordinasi, dan komunikasi. Dan dari informasi yang saya dapat, semua pelaksanaan proyek dilaksanakan agar unit kerja tidak melakukan tugas secara tumpang tindih yang kadang melahirkan konflik-konflik dalam organisasi. Dalam proses ini, Desa Sungai Duren ketika ingin menjalankan suatu proyek
selalu dilakukan monitoring terlebih dahulu oleh sekretaris desa agar memverifikasi terlebih dahulu guna melihat apakah alat dan bahan yang diperlukan sudah sesuai kebutuhan atau tidak, dan proses pelaksanaan proyek berjalan baik. Yang keempat, pengendalian. Kegiatan yang dilakukan pada tahapan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proyek dan aturan kerja yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan penyimpangan paling minimal dan hasil paling memuaskan. Sekretaris Desa Sungai Duren juga menyebutkan bahwa fungsi dari pengendalian dan pengawasan ini adalah untuk mengoreksi tindakan-tindakan yang diidentifikasi akan melenceng dari rencana yang telah ditetapkan desa. Sebenarnya, proses dalam manajemen sifatnya umum dan dapat digunakan dalam berbagai kegiatan yang membutuhkan pengelolaan sistematis, terarah, serta mempunyai sasaran dan tujuan mengembangkan suatu desa. Sekretaris Desa Sungai Duren mengatakan bahwa dalam pengendalian proyek ini, ketika sudah selesai dilakukan, akan dilaporkan ke kecamatan atau orang kecamatan melihat apakah proyek yang dijalankan sudah sesuai dengan dokumen perencanaan. Kemudian dilakukan kembali monitoring dan evaluasi proyek untuk melihat pengerjaan proyeknya. Berdasarkan hasil analisis saya dengan aparatur desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi, luar kota, Kabupaten Muaro Jambi, tentang manajemen proyek, dapat disimpulkan bahwa proyek renovasi kantor desa Sungai Duren menggunakan dana desa sebesar 80 juta sesuai ketentuan. Kedua, untuk proyek drainase sendiri sudah memenuhi efektivitas proyek karena bermanfaat bagi warga agar mengurangi permasalahan banjir. Namun terkadang di beberapa titik rumah warga masih tergenang air dikarenakan tidak bisa dipungkiri bahwasannya pemukiman di desa Sungai Duren ini merupakan dataran rendah. Selanjutnya, proyek yang sedang berlangsung di desa Sungai Duren adalah proyek pembangunan jalan. Di sini warga memberikan hibah tanah agar dapat dibangun jalan. Rehab jalan sendiri diberlakukan kurang lebih 5 tahun untuk keadaan jalan yang rusaknya berat. Selanjutnya, rencana manajemen yang harus disusun untuk proyek desa Sungai Duren di masa mendatang, yaitu pembangunan gedung serbaguna atau menggunakan lahan yang dibeli dari lapangan bola untuk tahun 2025-2026. Selama dalam menjalankan suatu proyek, Desa Sungai Duren merencanakan prinsip dari manajemen proyek dan sudah terlaksana dengan cukup baik. Desa Sungai Duren juga belum mendapatkan kendala yang serius dari proses pembangunan proyeknya. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai analisis manajemen proyek di Desa Sungai Duren. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi siapapun yang menonton video saya.